luar biasa. Bupati suruh ngawas. Tetap nak bisa 85 dengan 200 jauh selisih ya, 100 lebih, 100 selisih ya, jauh. Kalau selisih ya tuh 105, 105, 200. Acara puja ya. Dipersilakan menuju limbah satu. Sungguh cantik burung merpati terbang hingga di atas menara. Selamat datang rombongan Bapak Bupati. Pintu kedua dibuka. Harumlah sungguh bunga kenangan. menjadi lancar, kami Nangabunut menjadi terhesolir. Kerukunan antara warga dengan tidak memandang ras. Untuk kami dalam acara kali ini Tinggi Jati dari Cemara, tempat tunai program bersarang. Senang hati bertemu lagi. Hormati Raja Negeri Nangabunut, Bumi Ulak Mahkota Raja. Saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu atau yang diwakili. Tamu spesial kita hari ini yang baru menginjakkan kakinya di Bumi yang hadir. Dan yang saya hormati hadir juga di tengah kita bersama persatu. Namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh wilayah Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selanjutnya, penyerahan bantuan dari Bupati Kapuas Hulu kepada panitia hari jadi.
dan Desa Bunut Tengah. Tiga. Terima kasih Pak. Oke lah. Megawati juga, ada dua ada Megawati. Megawati. Pasti dengan Husni, benar Bu? Pak. Selamat Pak. Dayang ini benar? Sama. Oke, sip. Terima kasih. Semangat legend, semangat. Siap, izin. 1, 2. Ngambil tempat. Ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini, Pak. Dari bawah. Edo. Ada tik lagi. Sekali lagi 1, 2. Lanjutkan. Lanjutkan. Video tuh, Pak. Dan yang saya hormati Sekretaris Daerah dapat hadir, beri kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir dalam peringatan hari jadi Negeri Nangabunut ke-208 pada tahun 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi ini sudah disampaikan begitu panjang sejarah perjalanan Kota Bunut ini. 208 tahun itu bukan waktu yang singkat. Terjadi peradaban, terjadi pergeseran budaya, adat istiadat
menyesuaikan dengan kemajuan zaman yang ada. Dan tentu banyak hal-hal, banyak sejarah yang tercipta sepanjang 200 tahun yang sudah dilewati. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bagaimana pada zamannya dulu, mungkin sekitar 40 atau 30 tahun yang lalu, kalau kita flashback lagi ke belakang, bahwa Kota Budut ini atau Nangka Budut ini pernah menjadi salah satu urat nadi perekonomian di Sungai Kapuas atau di Kapuas Hulu. Karena kita ketahui pada zaman dulu transportasi utama kita itu adalah jalur sungai. Nah, di mana setiap nanga-nanga sungai besar itu pasti ada pemukiman-pemukiman yang terjadi di situ. Kita mulai dari dulu di Nanga Mandai. Nah, karena di situ kan banyak orang yang di hulu Sungai Mandai, dari pesisir Sungai Mandai itu ketika turun atau belanja atau untuk berdagang, tentu mereka turun ke Nanga Sungai. Nah, begitu juga kita turun ke bawah di Nanga Balo. Nah, termasuk Pak Budi ini kan asalnya dari Nanga Balo ini. Kita ketahui di sepanjang Sungai Balo itu sampai ke utara itu banyak sekali pemukiman di sana. Dan begitu juga dengan Nangka Budut ini, kita ketahui di dalam ini banyak sekali perkampungan pemukiman pada zaman dahulu, dan tentu pusat ekonominya ada di Nangka Budut ini. Nah, itu yang menyebabkan begitu meriahnya Budut ini beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, setelah sekian puluh tahun terjadi perubahan perkembangan zaman sehingga terbukalah lintas selatan. Nah, pada saat lintas selatan terbuka, mungkin berangsur-angsur konsentrasi orang, pertumbuhan ekonomi sudah bergeser ke jalan lintas, sehingga ya mungkin sedikit menyebabkan Nangka Budut agak, kalau kita bandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, memang agak sepi. Nah, tentu inilah upaya seluruh masyarakat yang ada di Nangka Budut dan sekitarnya bagaimana mengembangkan Budut seperti zaman dulu lagi. Bagaimana supaya orang berkeinginan untuk datang dan hadir ke sini lagi. Dan tentu apresiasi yang sangat tinggi kami selaku pemerintah daerah berikan kepada seluruh pihak yang terlibat, ketua panitia dari camat dan seluruh warga Nangka Budut yang telah membuat kegiatan seperti ini, memperingati hari ulang tahun Kota Budut ini, sehingga masyarakat-masyarakat yang di luar Budut, masyarakat yang ada di luar Nangka Budut, masyarakat Nangka Budut yang sudah tinggal di luar, ada keinginan untuk kembali lagi, untuk sekedar mengenang masa lalu, untuk sekedar pulang kampung. Tentu ini menjadi nilai positif yang sangat bagus. Nah, tentu saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dikembangkan, terus laksanakan setiap tahunnya, sehingga ada nilai-nilai positifnya, terutama dampaknya ke UMKM kita. Bagaimana dengan kehadirannya para tamu-tamu yang ingin menyaksikan bagaimana adat budaya yang terjadi di sini, tentu ini membawa dampak yang sangat positif. Tentu di bidang ekonomi kita ada pergerakan ekonomi yang baik. Nah, tentu ini sudah menguntungkan daripada pelaku-pelaku usaha kecil menengah kita. Nah, kita juga bisa melihat bahwa di Budut ini juga telah melahirkan beberapa pemimpin, terutama di Kabupaten Kapuas Hulu yang kita ketahui saja, ya. Kalau sepantaran kami ini yang kami ketahui adalah dari zaman Abang Tabul Sin, kemudian yang terakhir Abang Muhammad Nasir menjadi pemimpin di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, mereka ini adalah keturunan yang lahir dari Nangka Budut ini. Nah, tentu harapan ke depan semoga ada lagi para pemimpin-pemimpin yang berasal dari Nangka Budut ini untuk memimpin, entah itu Kabupaten Kapuas Hulu, entah itu tingkat provinsi, entah itu jadi menteri, entah jadi DPR RI, DPR provinsi dan segala macam. Karena memang punya potensi, ada keturunan pemimpin. Karena memang lahir dari seorang raja di sini. Dan mungkin ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada generasi-generasi penerus yang berasal dari bumi ulak mahkota raja ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan pada hari ini, dan pada kesempatan ini juga ada kegiatan lain seperti yang kita saksikan tadi adalah deklarasi stok buang air besar di sebaran tempat atau ODF, Open Defecation Free. Nah, ini tentu menjadi
tantangan juga bagi kami pemerintah daerah bagaimana di Kabupaten Kapuas Hulu ini masih banyak desa-desa yang belum ODF, masih banyak. Nah, kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada beberapa desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah mendeklarasikan ODF tersebut. Kalau tidak salah di Kapuas Hulu ini baru 42 desa atau kurang lebih 15% yang tersebar di 18 kecamatan yang sudah mendeklarasikan open deputation free ini tadi. Nah, masih banyak PR kita. Maka di kesehatan mungkin desa-desa yang belum perlu kita genjot lagi, karena ini sangat besar juga pengaruh terhadap bagaimana kita menekan angka stunting yang lumayan tinggi kita di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tadi seperti disampaikan, ternyata Gunung Hilir juga merupakan daerah yang memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Nah, semoga dengan adanya gerakan seperti ini, salah satu upaya kita dalam menekan angka stunting yang ada di Gunung Hilir, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, ini baru 42 desa, sementara desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 278 desa dan 4 kecamatan, berarti sekitar 15%. Masih ada 85% PR kami selaku pemerintah untuk mengarahkan kembali desa-desa yang belum mendeklarasikan buang air besar di sembarang tempat ini tadi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, saya mengucapkan selamat dan menyampaikan terima kasih kepada kepala desa dan seluruh masyarakat desa Gunung Hulu dan desa Gunung Tengah, kecamatan Gunung Hilir yang telah berkomitmen untuk melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih melalui gerakan stop buang air besar di sembarang tempat. Saya berharap agar prestasi ini dapat dipertahankan dan berkelanjutan agar seluruh masyarakat di desa ini tetap sehat dan lingkungan serta kebersihan selalu terjaga. Saya yakin melalui gerakan stop buang air besar di sembarang tempat, kasus stunting, penyakit diare, penyakit kulit, penyakit tipes, hepatitis atau cacingan dan lain-lain dapat berkurang. Nah, ini tadi banyak dampaknya ini. Kalau kita biarkan berlarut-larut sangat banyak dampaknya, terutama kepada anak-anak. Yang pertama tadi diare, kemudian yang utama itu mempengaruhi stunting itu tadi. Karena stunting ini bukan hanya waktu lahir saja, tetapi waktu masih di dalam kandungan sudah berpengaruh. Tentu pengaruhnya kepada ibu-ibu yang hamil tadi. Nah, ini kita berharap agar gerakan ini betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik sehingga Kabupaten Kapuas Hulu bisa bebas dari stok buang air besar di sembarang tempat. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi kami menyatakan ucapan terima kasih atas sambutan yang luar biasa terhadap kami dan rombongan, sehingga kami senang sekali. Insyaallah kalau ada kegiatan seperti ini lagi, mudah-mudahan kami bisa hadir kembali di Kota Bunut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya dalam pelaksanaan hari jadi ini ada beberapa perlombaan yang kami laksanakan dan juga ada tampilan-tampilan seni yang kami laksanakan pada malam harinya. Tampilan seni sejumlah 80 penampil dan juga ditambah Ali Akbar yang telah menghibur kita pada malam tadi dan insyaallah akan tampil pada malam ini sekali lagi. Peserta gasing ada 79 orang, peserta sumpit ada 58 orang, dan yang 58 ini terbagi menjadi 4 kategori. Ada sumpit yang 10 meter, 15 meter, 20 dan 30 meter. Kemudian sampan bidar ada 97 sampan dan insya Allah akan selesai pada sore nanti. Dan yang terakhir, kami atas nama panitia pelaksana mohon maaf